Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat 95,5 Ras FM Jakarta dan juga sahabat di media sosial, alhamdulillah kita jumpa lagi hari ini. Dan seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa program ini adalah program Cahaya Sore Premium bersama Ustadzah Halimah Al-Idrus, yang kita akan membahas berbagai macam permasalahan, pembahasan yang bersumber dari pertanyaan para sahabat semuanya. Insya Allah nanti satu demi satu akan kita bacakan pertanyaannya dan langsung dijawab oleh guru kita Ustadzah Halimah Al-Idrus. Dan alhamdulillah sudah bersama-sama kita di studio Ustadzah Halimah. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanya pertama, mudah-mudahan Ustadzah sehat. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah. Semakin sehat. Amin. Dijaga sama Allah karena kita perlu ilmu-ilmunya Ustadzah, dan insya Allah bisa menebar kebaikan terus nih ilmu-ilmunya buat kita. Baik Ustadzah, ini nggak terasa ya, udah 3 menit dari pukul 5, dan alhamdulillah pertanyaannya sudah semakin banyak karena tanda-tanda alhamdulillah program ini banyak diminati dan banyak didengar oleh para pendengar. Jadi kita coba satu demi satu untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ini kita langsung aja Ustadzah. Pertanyaan pertama ini datang dari seseorang yang bertanya mengenai masalah suaminya nggak sholat. Assalamualaikum Ustadzah, suami saya nggak sholat, gimana ya cara ngomongnya? Udah berkali-kali saya ngomong tapi nggak didengar. Silakan Ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Suaminya nggak sholat, gimana ngomongnya? Nggak usah ngomong aja. Karena memang gini nih, kalau istri nggak sholat, suami bisa ikut dapat dosanya. Apalagi jika dia tidak memfasilitasi istrinya untuk itu. Jadi memang kewajiban suami itu kan ada 2, memberikan nafkah dan memastikan istri dan anak-anaknya mendapatkan pengetahuan agama dan dapat mengamalkannya. Itu sarana untuk bisa mengamalkan ilmunya. Nah, kalau istri itu kewajibannya adalah memperkenankan dirinya untuk suaminya. Itu kewajiban istri, gitu kan ya. Jadi tidak ada kewajiban istri untuk mengingatkan suami ketika suami nggak sholat. Nah, kalau kamu mau mengingatkan dia juga sebagai sesama muslim, sebagai sesama orang yang punya hubungan dekat, gitu kan ya, namanya suami kan, gitu. Kita ingetin, itu jatuhnya perkara sunnah, bukan hal yang wajib. Nah, tapi kalau kemudian ya, gini Ustazah, mengingatkan suami untuk sholat itu hukumnya sunnah. Ngomel-ngomelin suami hukumnya haram. Nah ini yang jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang sunnah dengan mengerjakan perkara yang haram. Biasanya kebanyakan caranya dipakai cara yang tadi tuh, cara yang sedikit marah-marah biasanya untuk mengejar suatu kesunahan ya. Iya. Tapi ini dia yang salah gitu loh. Nah, jadi kalau kamu mau memang suamimu itu sholat, itu jangan pakai emosi dan jangan pakai ego diri. Karena kebanyakan perempuan itu ketika suaminya nggak sholat, yang bicara adalah egonya. Masa sih saya punya suami nggak sholat, jadi saya punya suami nggak sholat gitu. Tidak berpikir, ya Allah, kalau saya biarkan suami saya seperti ini, kemudian di hari akhirat nanti kita tidak dapat bersama karena tidak bisa mendapatkan ridha Allah SWT gitu kan. Kesian banget suami saya, bagaimana cara menyelamatkan dia gitu. Itu jarang. Istri-istri yang berpikirnya seperti itu jarang. Lebih ke ego sendiri gitu kan. Pak, bapak nih enak aja nih nggak sholat, nggak enak tahu diliatin anak-anak. Iya betul. Gitu. Jadi lebih ke ego diri sendiri aja gitu. Dan ini yang mesti kita hilangkan ya. Kalau kamu pengen suami kamu sholat, hal terindah untuk kamu lakukan adalah dengan berdoa, meminta kepada Allah. Karena orang di saat dia mau sholat, bukan hanya dia mau sholat, tapi karena Allah menginginkan dia untuk menghadap padanya. Dan ketika seorang gak mau sholat, bukan hanya karena dia gak mau sholat, tapi karena Allah tidak menginginkannya untuk menghadap kepadanya. Jadi urusannya lebih ke Allahnya.
Nah, kamu daripada maksa-maksa suami kamu untuk sholat, apalagi sampai pertanyaannya, boleh nggak saya menuntut cerai suami yang nggak sholat? Nah, daripada pertanyaannya seperti itu, jauh lebih baik kalau kemudian tanganmu kamu tengadahkan, mohon kepada Allah sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi petunjuk, untuk memberikan petunjuk kepada suamimu hingga dia mau mengerjakan sholat. Pun juga dengan catatan, kalau nanti sesudah kamu berdoa, mungkin sampai dengan tahajud kamu bangun, bahkan mungkin kamu berbuat kebaikan-kebaikan dengan niat untuk mendoakan suamimu, sampai kemudian suamimu sholat, jangan kamu kira bahwa karena saya dia sholat. Ini takutnya kelewatan percaya dirinya. Nah, gitu ya. Sebab bagaimanapun Allah tetaplah Al-Hadi. Allah lah sang pemberi petunjuk. Jadi tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kamu berdoa, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Dan hal kedua yang harus kamu lakukan sebagai seorang istri mengenai suamimu yang tidak sholat ini ya, sambil tetap ingat bahwa suami nggak sholat tuh kamu nggak ikut-ikut dosanya, tapi kamu marah-marah kamu dosa, kan gitu kan. Sambil seperti itu kamu mencontohkan, maksudnya gini, mencontohkan bahwa orang tuh kalau sholat itu menyenangkan, gitu. Nah, yang sering terjadi kan kayak gitu. Kamu sholat, suami kamu gak sholat, yang kemudian kamu mau nunjukin kepada suami kamu bahwa kamu sudah mengerjakan jalan yang benar, sehingga kayaknya tuh surga udah pasti buat kamu dan neraka udah pasti buat suami kamu, gitu. Jadi akhirnya yang ada adalah arogansi. Justru sebaliknya, kalau kamu pengen suami kamu sholat, tunjukkan perilaku-perilaku yang indah, sehingga membuat suami kepengen sholat. Iya, betul. Gitu kan. Ngelihat istrinya dalam keadaan apapun ceria aja, mau dikasih duit nggak dikasih duit, seneng aja nih. Ini jangan-jangan dampak dari sholat nih, sholat. Gitu. Iya, betul. Dari kesenangan dia sholat nih. Kok kayaknya lagi ada sakit nggak sakit, kayaknya bawaan enak aja gitu, benar, kan. Sementara saya kok susah banget nih, hati saya kering, hati saya hampa. Betul. Nih jangan-jangan karena memang hati saya tidak tersentuh dengan sholat. Iya, betul. Gitu, dan biasanya hal itu lebih mudah masuk kepada suami biasanya, betul, ya. Betul. Ya, karena kalau dengan kalimat, dengan ucapan, apalagi dengan emosi marahnya istri, ini agak susah masuk ke suami, agak biasanya susah, ya. Benar, yang akhirnya malah membuat dia jadi kayak pasang tembok Cina. Betul. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi doanya dikuatin, diri kitanya ditingkatin dan mencintai sholat itu, dan akhlaknya juga dibagusin sama dia, sehingga menjadikan dia lebih tertarik untuk mengerjakan sholat, insyaallah. Baik nih, istri-istri di luar sana atau mungkin pasangan-pasangan di luar sana nih, kalau hati-hati nih ketika mungkin biasanya istri atau wanita lebih di atas suami, mungkin ada sebagian seperti itu sehingga bisa merendahkan orang lain, bahkan merendahkan suami sendiri apabila sholatnya terlambat, sholatnya bolong misalnya. Ini jangan sampai kita merendahkan suami kita sendiri ya. Ya, mudah-mudahan lah kita semuanya dikasih penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tadi masih berkaitan sholat, tapi sebelum artinya kita membahas tentang wudunya nih. Setelah wudu, air wudunya sebaiknya dikeringkan menggunakan handuk atau dibiarkan kering begitu aja, Ustazah, sebaiknya? Jangan dikeringkan, malah justru membiarkan air wudu tersebut itu bekas-bekas wudunya bersama dengan kita di saat kita sholat, karena itu akan menjadi saksi-saksi kita nanti kelak di hari akhirat. Jadi jangan hilangkan bekas wudumu, baik itu dengan badan kita sendiri, kita percikan, kita bersihkan pakai tangan misalnya gitu kan, ataupun dengan handuk gitu, kecuali kalau memang cuacanya sangat-sangat dingin yang membuat kalau airnya dibiarkan tetap di badan kita akan bikin kita sakit. Nah, kalau kayak gitu oke, tapi kalau di cuaca yang biasa-biasa aja, jangan hilangkan air wudumu, sehingga kelak ia akan menjadi saksi-saksi bagi kita, insyaallah, saksi ibadah kita ya. Iya. Ustazah, ini ada yang bertanya mengenai masalah wanita haid. Bolehkah berziarah atau juga boleh nggak kalau ikut tahlilan? Dan juga ketika ada seorang wanita ketika suci sering dan rutin membaca surat Kahfi, Waqiah, Yasin, ini mungkin menjadi bacaan hariannya. Nah, kemudian ketika sedang uzur, haid, nifas gitu ya, itu apakah boleh tetap dibaca, Ustazah? Panjang pertanyaannya ya. Jadi dua tadi tuh ya. Yang pertama,
haid, di saat haid boleh ziarah. ikutan ziarah nggak gitu ya. Dan juga tahlilan tadi tuh ya. Kalau haid ziarah boleh-boleh aja. Ikut baca tahlil juga boleh-boleh aja. Karena memang yang dibaca di tahlil itu banyaknya adalah zikir. Kalaupun ada ayat Al-Qur'an, adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang biasa dipakai zikir. Seperti Fatihah, surat ayat kursi, kemudian lagi Al-Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu memang merupakan ayat-ayat yang biasa dijadikan sebagai zikir, sehingga tetap boleh dibaca bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Nah, kalau biasa suci baca Al-Kahfi, Waqiah, Yasin, apakah saat udzur boleh membacanya? Untuk Waqiah dan Yasin iya. Ya, karena ini ada perbedaan pendapat sih di antara para ulama. Saya sampaikan pendapat yang dipegang, yang saya biasa kerjakan, dan memang juga dipegang sama guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, dan dipegang sama kebanyakan ulama-ulama dari kota Hadramaut. Tidak menutup kemungkinan seperti yang tadi saya sampaikan, ada khilafiyah dalam masalah ini, sehingga kamu juga mungkin akan mendengarkan pendapat-pendapat yang lain. Tapi ini saya sampaikan dari pendapat yang biasa kami pegang, bahwa kalau seorang perempuan itu biasa membaca surat-surat tertentu pada saat dia dalam keadaan suci, di saat dia haid pun tetap boleh membacanya dengan niat zikir, tapi untuk surat yang pendek. Surat yang pendek itu adalah Yasin wa madunaha. Yasin atau yang lebih pendek daripada Yasin. Jadi Yasin, Waqiah, Tabarak gitu ya, yang Ar-Rahman misalnya gitu, itu surat-surat pendek yang boleh dibaca meskipun kita sedang dalam keadaan haid. Dengan catatan tadi dia terbiasa membacanya di hari-hari sebelumnya ketika dia sedang dalam keadaan suci. Keadaan suci. Nah, untuk surat Al-Kahfi, karena surat Al-Kahfi ini mafauq Yasin, artinya surat yang lebih panjang daripada Yasin, maka dia tidak diperkenankan untuk membacanya. Termasuk juga kalau ada orang terbiasa membaca surat Toha sebagai bacaan harian, terbiasa misalnya membaca surat Nur sebagai bacaan harian, atau bahkan Ali Imran atau Al-Baqarah misalnya begitu. Nah, itu tidak diperkenankan baginya untuk membaca surat-surat tersebut di saat dia sedang dalam keadaan haid, karena itu tadi panjangnya lebih panjang daripada surat Yasin. Baik, Ustazah, ada juga yang bertanya dari Instagram yang sempat Ustazah sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa ini juga yang like pertanyaan ini banyak, dan pastinya berarti banyak yang membutuhkan jawabannya nih. Dari Elvia nih, Ustazah bertanya, ini masih berkaitan dengan ketika uzur, ketika sedang haid. Kalau tadi kan membaca atau amalan-amalan zikir atau amalan baca Quran, ini kalau menjaga wudhu. Jadi kalau dalam keadaan haid tetap mau menjaga wudhu. Ini bagaimana Ustazah? Kemudian datang bulan sedang haid, apakah boleh tetap menjaga wudhu? Kalau wudhu itu sendiri, wudhu itu kan memang merupakan amal ibadah yang terkaitnya sama sholat. Jadi adanya kewajiban wudhu itu adalah karena adanya kewajiban sholat. Meskipun memang wudhu itu sendiri disunahkan untuk beberapa hal yang lain selain daripada sholat. Tapi pada hukum asalnya adanya wudhu itu adalah karena adanya sholat. Al-wudhu miftahus sholat, kan begitu. Wudhu adalah pintunya sholat. Nah, para ulama mengatakan hukmul wasaid ke hukmil maqasid. Hukumnya wasilah, hukumnya sarana itu adalah seperti hukumnya maksud, seperti hukumnya tujuan. Nah, kalau tujuannya adalah sholat, yang mana sholat ketika seorang perempuan berada dalam keadaan haid itu haram hukumnya, maka wudhunya yang merupakan sarananya sholat juga menjadi haram bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Ini hati-hati nih ya, berarti banyak yang biasanya mendawamkan berwudu ketika sedang udzur, ini juga harus diperhatikan harus diperhatikan, nggak usah wudu dulu gitu selama masih dalam keadaan haid, sampai kalau sudah suci walaupun dia belum mandi wajib, nah itu sudah sunnah untuk melakukan wudu tadi ini. Baik, ini masih ada bertanya mengenai masalah haid ya Ustazah ya. Ini masih nyambung dari pertanyaan Instagram yang ternyata banyak juga like-nya, berarti mungkin dibutuhkan juga nih jawabannya. Ustazah, yang dimaksud adat haid itu kebiasaan jumlah harinya itu tiap bulan berapa? Ini lalu gimana kalau haidnya nggak lancar? Seperti 3 hari lalu suci, lalu besoknya ada lagi, lalu berhenti, kemudian ada lagi. Dan setiap bulan tidak selalu sama jumlah hari haidnya ya. Ini pertanyaannya adalah, jika berhentinya haid dalam masuknya waktu sholat selama beberapa jam, sudah dikatakan suci dan boleh mandi hadaskah? Atau bagaimana ya Ustazah ya? Sebenarnya begini ya.
Ya, ini hanya diperuntukkan untuk perempuan yang istihadah saja. Iya. Jadi selagi perempuan itu memiliki waktu haid yang tidak sampai 15 hari gitu, itu semuanya terhitung haid. Jadi kalau ada orang nih, bulan ini haid 6 hari, bulan depannya lagi haid 9 hari, bulan depannya lagi haid 11 hari. Walaupun ada penggalan-penggalan di tengah, maksudnya 3 hari haid, habis itu 2 hari kemudian suci, 3 harinya lagi datang haid lagi, kemudian suci lagi, kemudian ada keluar lagi masih, tapi jumlah keseluruhan 9 hari. Nah itu 9 hari semuanya terhitung haid. Atau 11 hari semuanya terhitung haid. Bahkan 13 hari, 14 hari gitu ya. Selagi itu masih tidak pernah lebih dari 15 hari, itu terhitungnya adalah haid. Nah, ketika seorang perempuan keluar darah lebih daripada 15 hari, maka dia adalah seorang perempuan yang mustahadah. Perempuan yang mustahadah atau perempuan yang terkena istihadah, nah itu maka dia untuk bulan besoknya. Jadi bulan yang pertama kali dia kena istihadah, dia akan mandi pada tanggal 15. Kan baru ketahuan bahwa dia istihadah sesudah lewat 15 kan. Hari. Nah 15 masuk 16 dia wajib mandi dan wajib sholat untuk setiap waktunya. Kalau memang darah dan dalam keadaan keluar banyak, ya dia wajib untuk pakai pembalut dan seterusnya ya. Untuk setiap waktu sholatnya seperti hukumnya daimul hadas. Nah kalau kemudian bulan besoknya lagi, itu dia tidak bisa lagi menghitung mensnya 15 hari batasnya. Bulan besoknya lagi dia sudah menganggap dirinya sebagai perempuan yang istihadah. Maka berapa banyak haidnya, itu yang pertama harus dikembalikan kepada warna darah. Yang warnanya kuat berarti haid, yang warnanya flek-flek aja berarti istihadah. Ini kalau dia adalah seorang perempuan yang bisa membedakan warna darah. Betul. Tapi kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, baru kembali kepada adat. Betul. Baru kembali kepada kebiasaan dia haid seperti yang ditanyakan ini. Jadi sebenarnya pertanyaan ini belum diperlukan. Yang harus diperlukan adalah bagaimana cara dia membedakan darah ya. Kalau dia bisa membedakan darah, maka yang terhitung haid adalah yang kuat. Yang ringannya atau darah yang lemahnya itu terhitung sebagai darah yang istihadah. Kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, atau misalnya dia bilang semua darahnya sama gitu kan, sama-sama flek aja gitu. Nah kalau kayak begitu masalahnya, berarti dia akan mengembalikan kepada kebiasaan dia mens, kebiasaan dia haid sebelum datangnya istihadah ini. Betul. Sebelum datangnya berantakannya haidnya dia, biasanya dia haid berapa lama? Gitu. Kalau dia bilang seminggu sebelum berantakan ya justru hitungannya. Karena ketika berantakan biasanya belum dalam keadaan stabil ya, itu kan bisa berganti-ganti. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Jadi jadikan patokannya itu adalah ketika darahnya dia yang terakhir sebelum dia berantakan mensnya, sebelum dia istihadah. Itu kalau dia bilang saya biasanya sih cuma 6 hari atau 7 hari, ya berarti 6 hari aja yang dianggap sebagai haid, sisanya sebagai istihadah. Jadi kalau memang mungkin rutinnya 6 hari 7 hari, maka itulah menjadi patokan haidnya dia ya. Kalau dia tidak bisa membedakan warna darah, Ustazah. Kalau seandainya masih memang bisa itu justru lebih baik ya. Dan kalau memang tidak bisa membedakan juga, maka kembalinya lagi berantakannya maksimal tadi di batas hari yang ke-15 ya berarti ya. 15 itu untuk hari yang pertama aja. Ketika datang haid datang istihadah pertama, nah itu balikinnya 15 hari gitu kan. Karena dia nggak tahu kan akan berapa lama nih mensnya gitu. Nah, ketika udah lewat dari 15 hari kan berarti baru ketahuan bahwa dia istihadah. Disitulah terhitung mulainya. Baik. Ustazah, ini kita ganti tema. Ini pertanyaan juga dari teman-teman dari Instagram yang sudah komen menuliskan di kolom komen Ustazah ya, yaitu dari Rianti nih. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana jika kita mengadopsi anak orang lain dari panti asuhan? Kemudian apakah nanti suatu saat ketika si pengasuh sudah meninggal dunia, doa anak yang kita besarkan ini atau yang kita adopsi akan sampai kepada kita? Jadi mungkin ini pertanyaannya dari seorang yang justru diadopsi ya. Jadi seorang anak yang diadopsi oleh seseorang, kemudian orang yang sudah meninggal dunia, yang mengurusinnya, yang mengadopsinya meninggal dunia. Nah, sampai nggak tuh kita mendoakannya? Sebenarnya sih doa bukan dari anak pun ya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia ya, dengan banyak dalil-dalil gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya apakah yang dilakukan oleh si anak tadi ini dari kebaikan-kebaikan, orang tuanya dalam alam kubur ikut serta mendapatkan kemanfaatannya,
ini yang kan kalau orang tua memang seperti itu. Iya. Jadi orang tua itu semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak itu akan mengalir kepada orang tuanya, Iya. karena dia adalah penyebab keberadaan anak tersebut di atas Betul. muka bumi. Gitu. Demikian juga dengan guru. Guru itu apapun yang dilakukan dari kebaikan murid-muridnya, itu guru ikut dapat pahalanya sebab dia yang mengajarkan itu kepada anaknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu dari guru saya misalnya yang meninggal dunia, bolehlah misalnya Hubaba Maryam, ini kan sudah wafat beliau ya. Beliau pernah mengajarkan kepada saya tentang fadilahnya sedekah, misalnya begitu ya. Dan setiap kali saya sedekah, saya karena memang ingat sama pelajaran yang sudah beliau sampaikan, misalnya seperti itu, maka setiap kali saya mengerjakan sedekah, nah itu beliau ikut serta mendapatkan pahalanya. Dan ini bagaimana dengan anak yang diadopsi? Iya. Kalau orang tuanya yang memang membiayai dia untuk sekolah, membiayai dia untuk bukan hanya membiayai ya, tapi mendidik anaknya untuk menjadi seorang anak yang baik gitu kan, dan dia memang tumbuh menjadi seorang anak yang baik, nah maka setiap kebaikan itu juga orang tuanya ikut serta mendapatkan pahalanya, orang tua adopsinya, karena dia yang memfasilitasi anak tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini yang dinamakan sebagai sedekah jariyah. Iya. Jadi sedekah atau pahala amalan amal jariyah ya, amalan yang tetap mengalir kebaikan amalan tersebut meskipun seseorang sudah berada di dalam alam kuburnya, gitu. Iya, jadi tidak harus orang tua kandung misalnya ya. Jadi Iya. bahkan tadi seorang guru pun ketika bisa. mengajarkan satu ilmunya digunakan, dipakai, pasti Sampai kan gurunya sampai meninggal guru meninggal pun dunia tetap pasti akan mengalir ya. Karena si murid ini kan tahu bisa melakukan sesuatu berkat berkat diajarkan sama gurunya, diajarkan gitu gurunya. ya. Jadi mudah-mudahan kita juga banyak memberikan kebaikan, yang mudah-mudahan kebaikannya juga dicontoh sama orang lain. Betul, Semuanya kita jadi menebar Ya. kebaikannya, Masya Jadi Allah. para orang tua yang mengadopsi anak ini ya, ajarkan anak-anakmu kepada kebaikan sehingga nggak usah khawatir nanti ketika kamu sudah meninggal dunia dan anak-anak ini akan menebarkan kebaikan, maka pahala kebaikan mereka akan terus mengalir Iya. kepada orang tua adopsinya tadi Iya. ini ya, orang tua angkatnya. Baik, Ustazah, ada yang bertanya lagi mengenai masalah anak yang memang bukan anak kandung nih. Apakah orang tua yang merawat sedari kecil namun bukan anaknya, artinya bukan anak kandung ya, atau bisa dibilang anak angkat, batasan yang terlihat pada anak perempuan? Iya. Jadi Aurat ya. aurat pastinya ya. Auratnya ya. Kalau auratnya itu memang kembalinya kepada hukum ya, kepada hukum fikih. Nah, hukum fikih ini yang menjadikan seseorang mahram itu memang hanya hubungan darah, hubungan persusuan, sama hubungan adanya pernikahan gitu kan. Yang menjadikan perempuan itu menjadi mabena surra wa rukbah, auratnya antara pusar ke lutut gitu. Itu hanya untuk orang-orang yang memang ada pertalian darah atau adanya persusuan, saudara susu gitu maksud saya, sama yang ketiga adanya urusan pernikahan, menantu gitu kan, mertua gitu, anak tiri atau orang tua tiri. Nah, itu yang diperkenankan untuk auratnya terlihat, maksudnya nggak pakai kerudungan nggak apa-apa gitu. Nah, tapi kalau anak angkat, walaupun dia diasuh dari kecil sekalipun, tetap hukumnya itu hukum aurat sebagaimana layaknya orang lain. Jadi bagi anak-anak yang diadopsi, justru caramu menghormati orang tua. Orang tua laki-laki ya, kalau dia adalah anak perempuan, caramu menghormati orang tua laki-lakimu adalah justru dengan tidak memperlihatkan auratmu di hadapannya gitu. Tapi kan kita tinggal serumah ustazah. Atau bahkan dari kecil sudah bersama-sama misalnya sudah gitu bersama-sama ya. Tapi tetap aja hukum syariatnya memang tidak bisa diganggu gugat ya, dan tidak ada satu hukum pun yang mengatakan bahwa anak kalau udah diadopsi kemudian auratnya menjadi mabena surra wa rukbah misalnya gitu ya, menjadi bebas gitu. Itu nggak ada seperti itu gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya. Tetap harus kita dijaga. mengadopsi seorang anak dengan batasan-batasan yang harus kita jaga. Apalagi dan tadi yang disampaikan bahwa itu adalah cara untuk menghormati orang tua kita, orang tua angkat ya. Jadi jangan juga terlalu bebas. Biasanya kan karena sudah merasa serumah dari kecil sudah bersama, merasa orang tua memang gitu ya. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan. Baik, Ustazah, ada yang bertanya dari Jawa Timur. Saya ingin nanya nih Ustazah, bagaimana caranya agar nggak ngulangin lagi dosa-dosa yang sama? Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana sih caranya Ustazah biar iman ini nggak naik turun? Saya capek kadang-kadang marah
kadang enggak. Oh, saya capek, kadang marah, kadang enggak. Apa yang harus saya lakukan nih Ustaz? Ini mengenai masalah. Jadi dia merasa kalau imannya lagi turun dia marah-marah. Kalau imannya lagi naik dia bisa mengontrol emosinya gitu ya. Yang pertama biar nggak ngulang-ngulangin dosa. Memang subhanallah, kadang-kadang tuh kita ngerasa bahwa ini adalah sebuah dosa dan kita seselin benar-benar. Kita benar-benar janji buat nggak ngulang lagi gitu. Saya nggak akan sebodoh itu untuk terus-terusan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa ini. Tapi subhanallah dalam beberapa waktu kemudian kita kembali mengerjakannya. Ini sebenarnya Allah tuh lagi mau ngasih tahu kita bahwa Allah satu-satunya Al-Hadi, satu-satunya zat yang memberikan petunjuk bagi kita. Kadang-kadang kita suka lupa. Kita ngerasa bahwa ketika kita berbuat dosa, ya hanya karena kita mau berbuat dosa. Padahal itu Allah sedang mudil, Allah sedang memberi kesesatan. Maksudnya sedang menyesatkan kamu, begitu kan ya? Sesuai dengan namanya Allah kan, Ad-Dal, Al-Mudil, Al-Hadi, begitu kan ya? Jadi kamu jangan pernah lupa bahwa dosa-dosa itu tidak hanya terkait dengan dirimu sendiri. Ketika kamu mau mengerjakan dosa, kamu mau mengerjakan dosa. Ketika kamu mau kembali, kamu kembali gitu. Enggak seperti itu urusannya. Urusannya sangat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau cinta sama kamu, bisa ditariknya kamu dari kubangan dosa dan tidak mengembalikan lagi kamu ke sana. Gitu. Itu yang harus kamu ingat-ingat. Jadi ketika kamu mohon pengampunan, jangan hanya fokus kepada dirimu sendiri. Maksudnya, ya Allah ampuni dosa saya udah banyak banget ya Allah, saya telah berbuat kezaliman yang banyak banget, gak ada kebaikan lagi. Itu sangat angkuh sebenarnya ya. Termasuk dalam bagian kearoganan kita sebagai seorang hamba gitu. Kayaknya kita merasa bahwa ya saya yang mau, saya yang ngerjain gitu. Kita lupa bahwa dosa-dosa itu juga adalah sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita ketika kita lepas, ketika kita tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Rasa hati kita berpaling darinya, Allah kemudian biarkan kita berbuat dosa. Jadi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus fokus kepada Allahnya, jangan fokus kepada dosa-dosa kita. Makanya dalam banyak Al-Qur'an Allah selalu menyambungkan istighfar urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum, kata Allah, mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena li'anna dzunubakum katsira, karena dosa kalian besar, bukan. Fastaghfiru rabbakum disebabkan karena innahu kana ghaffara, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Iya, betul. Jadi kita melihat kebesaran Allah dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, Allah tuh Maha Pengampun. Jadi Allah sehingga ada tali yang kuat di situ ya. Sehingga kedepannya tuh kita dengan ringan tidak akan melakukan hal-hal yang Allah murka gitu ya. Jadi daripada kamu bilang bahwa saya tidak akan kembali mengulangi dosa ini, daripada kamu berbuat seperti itu, berkata seperti itu, jauh lebih baik jika kamu ganti dengan, ya Allah jangan biarkan saya lagi kembali melakukannya. Jadi Allah yang punya kuasa, Allah yang punya mau, itu yang suka kita lupa. Betul. Itu sehingga akhirnya kita balik lagi ngerjain dosa, karena kita kira urusan dosa itu adalah urusan kita. Padahal itu sebenarnya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya akan dibersihkan. Allah yang memilih siapa di antara hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya, atau bahkan ada orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berulang-ulang kali mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dalam Sayyidul Istighfar yang Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk memperbanyaknya, Nabi Muhammad minta kita untuk memperbanyaknya. Katanya Nabi itu kan afdhalul istighfar ya. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Itu malah enggak ada nyebut-nyebut urusan dosa. Padahal itu Sayyidul Istighfar ya. Itu Sayyidul Istighfar. Malah enggak nyebut-nyebut urusan dosa. Cuman mengingatkan kita aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa diri kita rendah tuh kayaknya banyak dosa banget deh. Kalau bukan Allah yang ngangkat kita, terus siapa lagi gitu ya. Gitu. Jadi urusannya jangan ke urusan dosa-dosa kamu gitu. Kamu ingat aja bahwa Allah itu sampai kapanpun adalah pemberi sejati
hidayahmu, pemberi sejati kebaikan-kebaikanmu, dan dia juga yang kalau dia menghendaki kamu untuk berbuat dosa, kamu gak akan bisa apa-apa walaupun kamu udah tobatin, walaupun kamu udah janji gak mau ulangin lagi. Kalau Allah mau membiarkan kamu berada dalam dosa, akan berbuat dosa juga kamu. Itu makanya yang serius minta ampun sama Allahnya, yang serius minta hidayahnya, yang serius minta sama dia agar dia memilih kita di antara hamba-hambanya untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah lupa bahwa ibadah itu adalah undangan yang hanya orang-orang yang dikehendaki yang akan menghadap kepadanya. Jadi ketika kita mengakui sebuah dosa, jangan kita hanya berpikir diri kita sendiri sehingga pokoknya nggak ngulangin lagi, tapi lupa siapa yang memberikan hidayah buat diri kita. Betul. Ini kadang-kadang orang suka biasanya tuh pokoknya yang difikirkan diri sendiri, kemudian tapi tidak mengetahui di balik semua itu siapa yang menggerakkan hati kita. Ini urusan hati biasanya Ustazah ya. Ini masalah hati, imannya gimana Ustazah? Ini sebenarnya sama juga sih. Kalau dikatakan iman itu sebagai sebuah keyakinan, dia nggak bisa naik turun. Tapi yang biasanya orang tanyakan, kenapa iman bisa naik turun? Maksudnya dia adalah ketaatan sama kemaksiatan yang dia perbuat. Kenapa bisa naik turun? Nah, itu untuk kamu mengerti bahwa pemberi hidayah, bahwa penggerak kamu untuk berbuat dosa, ujung-ujungnya tetaplah adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi gitu, punya tali yang kuat sama Allah. Jadi terus-teruslah ingat sama Allah, terus-teruslah dekat sama Allah, insya Allah mudah-mudahan. Tiap kali kamu ngerasa imanmu turun gitu kan, ya deketin lagi aja. Jadi kamu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustazah saya imannya bisa naik turun? Ya karena kamu bukan nabi, kamu bukan wali. Biasa-biasa aja. Kita sebagai seorang hamba emang pasti ada gitunya. Gitu. Pasti naik turun. Biasanya malah turun terus gitu ya. Cuma kalau turun jangan terlalu lama. Jangan sampai dan gitu. Kita ikat talinya Allah, kita ikat bersama dengan baginda Rasul. Mudah-mudahan ini akan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan baginda Rasul. Masya Allah. Ini Ustazah dari Bekasi, hukumnya jika seorang ayah meminta uang kepada anak perempuannya yang single, anak perempuannya belum nikah, kemudian padahal si ayah ini memiliki 2 istri. Apakah berdosa jika si anak perempuan itu tidak memberikan apa yang ayah minta? Ini ya. Kalau cara pandangmu terhadap ayahmu ini adalah cara pandang transaksional, ini kamu bakalan kayak gini terus nih. Selagi kamu melihat manusia, melihat makhluknya Allah Subhanahu wa taala dengan cara pandang fulan sebagai fulan, fulana sebagai fulanah gitu ya, dia sebagai dia gitu, maka kamu akan selalu berada dalam cara pandang transaksional. Betul. Ya oke lah, kita bahasanya biar mudah ya. Jadi cara ngelihatnya itu transaksional. Kamu baik saya baik, kamu jelek saya jelek gitu. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Itu cara pandang manusia secara umum gitu kan. Tapi kan cara pandang kita ini sebagai seorang muslim seharusnya mengikuti sama cara pandang yang sudah diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita bisa berbuat baik kepada ayah yang dia memang berbuat baik sama kita, yang dia ngurusin kita, yang dia sayang setengah mati sama ibu kita, yang dia sayang sama kita, nyekolahin kita, memberikan seluruh kasih sayang kepada kita, apa bedanya kita sama orang yang gak kenal sama Allah? Mereka juga akan baik sama ayahnya. Jangan dikira orang-orang yang gak kenal sama Allah, misalnya mohon maaf ya, orang-orang yang ateis atau apa itu akan jahat sama ayahnya kalau ayahnya sudah ngurusin dia. Betul. Gitu kan. Jadi kalau urusannya itu sekedar transaksional seperti itu, siapapun bisa melakukannya. Nah, Nabi Muhammad alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus tetap berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak berbuat baik kepada kita. Ahsin ila man asa ilaik. Kata Nabi kan gitu ya. Silman qata'ak afu amman zalamak. Kan gitu ya. Berbuat baiklah kamu pada orang yang berbuat jahat kepadamu. Kan gitu. Sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungannya sama kamu. Kemudian lagi maafkan semua orang yang berbuat salah kepadamu. Gitu. Ini cara pandang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita punya cara pandang seperti itu. Gimana caranya? Ngelihat manusia itu harus kamu sambungkan dengan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap orang. Ini iman. Makanya Nabi Muhammad alaihissalam banyak hadisnya mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Nabi enggak nyuruh siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia akan baik salatnya. Enggak hanya itu, tapi Nabi Muhammad bilang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir
akan hormat tetangganya, Iya. akan berbuat baik kepada tamunya. Iya. Falyukrim jarah, dia akan memuliakan tamunya. Nah itu kan, jadi cara pandangnya itu adalah cara pandang yang ada iman di sana. Iya, betul. Kita ngelihat Allah perintahkan saya untuk berbuat baik, maka saya berbuat baik. Allah perintahkan saya untuk menghormati orang tua, maka saya akan hormat kepada orang tua. Saya nggak ngelihat siapa orang tua saya. Saya nggak ngelihat perbuatan orang tua saya seperti apa. Saya nggak lihat istrinya ayah saya, dia punya 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, punya berapa banyak selingkuhan, istri simpenan, misalnya gitu. Iya. Ya kan? Selagi kamu melihat ayahmu sebagai seseorang yang Allah memintamu untuk berbuat baik sama dia, Iya, betul. maka kamu berbuat baik sama dia bukan karena siapa ayahmu, tapi karena Allah memerintahkanmu untuk berbuat baik kepadanya. Iya. Maka berbuat baiklah. Justru pada saat itu kamu membuktikan keimananmu. Sebab kalau kamu mau mengikuti ego kamu sendiri, kamu mau mengikuti cara pandang transaksional seperti yang saya sampaikan, kamu akan kesulitan untuk berbuat baik sama ayahmu. Iya. Tapi ketika kamu melihatnya sebagai bentuk dari kamu melihat perintah Allah dalam diri ayahmu untuk kamu berbuat baik kepada ayahmu, maka kamu akan berbuat baik sama dia. Ayah minta, kamu ada, kasih. Kan begitu, gampang aja kok. Dan gak usah khawatir, rizki itu Allah juga yang punya. Kamu berbuat baik sama ayahmu, gitu kan ya? Ayahmu minta, kamu kasih. Ayahmu minta lagi, kamu kasih lagi. Ayahmu minta lagi, kamu kasih lagi. Kamu merasa bahwa wah, bisa-bisa habis nih uang saya nih. Saya jadi nggak bisa menikmati hidup nih kalau terus-terusan diminta. Siapa bilang? Justru dengan mereka kamu kasih, ada rizki yang Allah SWT kasihkan kepada kamu. Sebab nggak ada yang gratis. Iya. Sebagaimana nggak ada yang percuma. Karena yang dilakukan berdasarkan keimanan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, dan tidak menghiraukan apa dampak dari manusia atau tidak mengharapkan balasan dari manusia. Mengharapkan Allah balasan yang dari langsung manusia, balas Allah nanti yang akan balas. Iya, betul. Gitu. Dan ini mungkin bisa kita lakukan dan bisa mengatur hati kita kepada siapapun ya. Kepada siapapun, Jadi bukan kalau hanya model kepada transaksi ayah. betul, kalau model transaksi begitu, akhirnya kita memilih-milih orang untuk berbuat kebaikan. Untuk kita berbuat kebaikan. Betul. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, nggak ada bedanya antara orang beriman sama orang nggak beriman. Iya, betul. Gitu kan? Kamu beriman, kamu punya Nabi Muhammad, kamu punya Allah Subhanahu Wa Taala, maka atur kebaikan-kebaikanmu ini. Bukankah kamu selama ini juga memang hanya mengharapkan keridhoannya? Iya. Atur gitu. Nggak usah khawatir, urusan rezeki ini Allah yang punya kok gitu. Dan Allah tuh ketika kamu diminta sama ayahmu, itu Allah juga lagi mau lihat gimana nih kamu ngasih apa enggak, yuk. Ya, betul. Gitu kan? Jangan-jangan itu bagian dari ujian yang Allah kasih. Bagian buat kita, dari ya. ujian Iya, betul. yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Ketika kamu terus ngasih, Allah bakal balikin. Nggak ada yang nggak dibalikin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Makanya sampai urusan sedekah, urusan pemberian ini, bahasanya dalam Quran adalah iqrad. Man yuqridillah qardan hasanan. Siapa yang menghutangi Allah. Betul. Allah kenapa pakai bahasa menghutangi Allah untuk urusan sedekah? Sebab Allah tuh lagi mau meyakinkan kita, aku bayar, Iya. kata Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dunia sebelum akhirat. Nggak usah khawatir. Ya, jadi yang paling utama adalah kita tata hati kita, yang kita lakukan semuanya karena semata-mata ingin mengharap ridhonya Allah, ngikutin apa yang Allah perintah, ikutin apa yang baginda Rasul perintahkan, insya Allah keimanan bertambah, Betul. hidup juga jadi enak kayaknya. Jadi kalau lebih kayak gitu enak, ya. terus juga rizki juga bakalan Ya, lebih betul, lancar betul, gitu. betul. Jadi kalau kita pengen berharap hanya kepada Allah, kayaknya tuh kayak kita memberikan sesuatu, Allah lagi tungguin nanti jatahnya. Kita kasih Iya, lagi, betul. tungguin. Dan ada banyak loh rizki-rizki yang Iya. bentuknya tidak hanya uang. Betul. Nah itu yang jauh lebih mahal. Iya. Kesehatan, keberkahan dalam hidup, cinta orang-orang yang ada di sekeliling kita, gitu kan ya. Dicintai sama suami, Iya. dicintai sama anak-anak, gitu kan. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya rizki yang jauh lebih indah Iya. daripada sekedar rizki berupa materi. Ya, banyak orang yang berpikir hanya materi itulah rizki ya. Betul, Padahal betul. dibalik semua itu dengan punya anak yang gampang diatur misalnya, punya suami yang juga sama-sama kita bisa sholat berjamaah misalnya, itu juga masya Allah ya. Iya, apalagi ini kan tadi katanya single nih. Ya. Ayo tetap kasih sama ayahmu. Insya Allah dengan itu adalah jalanmu sehingga Allah memberikan kepadamu suami yang soleh. Iya, memberikan yang terbaik Betul. bagi orang yang ikhlas mudah-mudahan Iya. ya. Baik, Ustazah, ini masih berkaitan temanya nih. Saya punya seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada saya dan istrinya, artinya ibunya mungkin ya. Dan kami tetap biasa-biasa aja, ikhlas kok menerimanya. Sampai akhirnya ayah saya menyakiti ibu saya dan saya kan? memutuskan hubungan dengan ayah. Ini mungkin karena tadi faktor transaksi Iya, tadi itu nih ya. tadi ya.
Dan walaupun ibu saya sudah memaafkan, namun saya tidak. Nah, jadi saya tidak pernah bertegur sapa sama ayah saya selama 1 tahun lebih. Waduh. Bahkan saya nggak mau melihat wajahnya. Apakah saya berdosa, Ustazah, berbuat seperti itu? Dan ibadah saya diterima apa enggak? Ya, urusan ayahmu dengan ibumu biarkan jadi urusan mereka. Kenapa kamu kemudian malah jadi merusak diri kamu dan menghancurkan diri kamu dengan apa yang sudah terjadi sama mereka gitu kan? Kamu nggak pernah tahu gitu. Dan apalagi kan ini ibunya aja udah maafin, dianya sendiri yang nggak bisa maafin gitu. Sayang, sekarang kamu harus melihat ayahmu sebagai ayahmu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kamu untuk berbuat baik sama dia. Waktu ada seorang anak ngadu sama Nabi Muhammad alaihissalam bahwa ayahnya mencuri uangnya, ayahnya mencuri hartanya, sama Nabi ditanyain, benar nggak kamu ngambil duit anak kamu? Benar Rasul. Kenapa gitu? Dulu waktu dia zaman susah, saya Rasul yang ngurusin dia, saya yang belanjain, saya yang kasih makan, saya yang ini, saya yang itu. Sekarang giliran dia udah mudah hidupnya, gitu ya, udah bisa bekerja dan lain sebagainya. Saya yang dalam keadaan tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, dan anak saya nggak ada cari tahu tentang saya, nggak ada ngerti-ngertinya sehingga memberi misalnya gitu kan tanpa diminta. Jadi akhirnya saya kadang-kadang memang ngambil duit dia gitu. Nabi sangat marah kepada anak tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan hadis yang sangat terkenal ini ya, anta wa maluka milkun li abik. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Betul. Nah, ini ucapan Nabi ini adalah yang tadi saya singgung tadi ya, bahwa ini adalah cara pandang kita terhadap ayah kita. Apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, anta wa maluka milkun li abik. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Itu ya, bahkan bukan cuma harta kita aja, sendiri diri kita ini loh punya ayah kita. Gitu katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Itu cara pandang kita terhadap ayah. Cara pandang kita terhadap ibu, al jannah tahta aqdamil ummahat, kan gitu ya. Itu cara pandang kita terhadap ibu gitu. Dan kita nggak bisa milih, tunggu dulu, lihat-lihat dulu nih ibunya yang kayak gimana. Nggak ada kok gitu. Pokoknya semua orang yang pernikahan keduanya menjadikan kamu terlahir di atas muka bumi ini, berarti dia adalah ayah dan ibumu. Kamu harus memperlakukan mereka sesuai dengan cara Nabi Muhammad alaihissalam. Dan memperlakukannya seperti yang tadi disampaikan, bahwa kembalinya kepada Allah, karena kita diperintahkan oleh Allah. Betul. Karena kalau seandainya nggak disandarkan ke sana, khawatirnya jadi transaksional terus pokoknya. Transaksi lagi, dia jahat, ya udah saya juga bisa melakukan yang lebih jahat misalnya. Gitu. Nah, ini yang khawatir terjadi. Apalagi sampai menimbulkan trauma yang kemudian dia akan berbuat hal yang sama juga kepada anaknya. Terus anaknya nanti akan berbuat hal yang sama lagi kepada anaknya. Ini silsilah setan ini ya, tali temalinya setan yang mesti kamu putusin. Putusinnya adalah dengan cara kamu maafin ayahmu atas apa yang terjadi, dan kamu mantapkan ke diri kamu nggak bisa milih ayah. Kamu nggak bisa milih ayahmu itu siapa. Itu udah sesuatu hal yang digariskan oleh tangan takdir. Tapi kamu bisa memilih perlakuan macam apa yang kamu perlakukan kepada ayahmu itu. Tetaplah berbuat baik sebab kamu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun karena Allah. Allah. Ini pertanyaan terakhir Ustazah yang ada kaitannya, ternyata ada yang bertanya juga, bagaimana cara menyikapi dan menghargai orang yang tidak pernah menghargai kita. Nah, ini berarti ada sambungannya nih ya. Dan bagaimana memandang orang lain, sebagaimana cara baginda Rasul memandang umatnya dengan kasih sayang. Iya, betul. Bagaimana cara menghargai orang lain yang tidak menghargai kita. Selagi sudut pandangmu itu sama orang lain kayak gitu, terus saja transaksional terus. Kamu lihat fulan sebagai fulan, kamu lihat fulana sebagai fulana, pasti akan selalu adanya urusan-urusan transaksional. Dia tidak, saya pun tidak. Dia iya, saya iya. Gitu kan? Iya, betul. Lihat aja, kalau lu baik, gue bisa lebih baik lagi. Betul. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat lagi. Itu yang bahaya nih. Ini ateis ya, penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah tutup botol, semua akan melakukan hal yang sama. Betul. Maksudnya gitu. Dan kita pengen yang lain daripada yang lain. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Gak akan pernah sama orang yang ngerti dengan orang yang gak ngerti. Nah, kita nih ngerti gitu kan. Kita orang mukmin, kita orang yang yakin bahwa semua yang ada di atas muka bumi adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka urusan dia menghargai kamu itu urusan dia sama
raqib atidnya. Urusan kamu adalah bagaimana kamu berbuat baik sama setiap orang. Iya. Itu urusanmu dengan raqib atidmu. Itu urusanmu dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iya. Allah mau lihat siapa di antara kalian yang bisa berbuat baik. Gitu kan? Iya. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa terus-terusan ingat nih bahwa orang tuh semua hambanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya adalah hambanya Allah. Nih saya lagi dilihat sama Allah nih, kalau saya diginiin sama orang nih gimana perasaan saya. Nah, itu kalau kita terus latih diri kita untuk selalu ingat hal itu, maka insya Allah akan membuat kita bisa menghormati semua orang sebagai bagian dari penghormatan kita kepada Allah. Dan walaupun kita disakiti seperti apa, kita akan tetap berada, maksudnya tidak akan membuat kita menjadi ikut menyakiti juga. Iya. Sebab kita adalah hambanya Allah Iya. SWT. Dan cara memandangnya baginda Rasul dengan penuh kasih sayang kepada umatnya. Iya, itu juga dengan kita melihat bahwa ini adalah orang mukmin, orang muslim gitu kan, yang setiap kali orang, para ulama, para aulia berdoa lil mu'minina wal mu'minat, itu dia juga termasuk di antara doa tersebut gitu kan. Ketika dia mengucap salam dalam salatnya, assalamualaikum warahmatullahi, itu juga dia adalah salah satu di antara yang kamu ucapin salam, kamu doakan keselamatannya. Gitu kan. Nah, kalau kita cara pandang kita seperti itu, bisa jadi karena dia Allah merahmati saya, bisa jadi karena banyaknya umat Islam di atas muka bumi ini Allah menghindarkan bala dari kita. Nah, kalau kita cara pandangnya seperti itu, ngelihat Allah dalam diri setiap orang, saya kira pasti akan timbul rasa kasih sayang di hati kita sama siapapun. Dan khawatirnya itu menjadi ujian buat diri kita nih ya. Allah melihat nih, kita menjadi hamba Allah apakah ikhlas apa enggak. Karena kembali lagi, kalau transaksi dia kasih tidak, kita tidak, atau dia iya, kita iya, itu akhirnya jadi itu sudah dilakukan oleh orang yang biasa ya. Itu biasa. Betul. Kebanyakan orang melakukan hal itu, tapi yang tidak biasa, yang banyak yang melihat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak, saya akan berikan yang iya misalnya. Tetap iya gitu ya. Allah, nih, dia iya, kita lebih iya, dia tidak, kita tetap iya. Nah, ini deh kuncinya nih. Jadi dia tidak, kita tetap iya. Dia iya, tentu kita lebih lagi memberikan yang terbaik ya. Pokoknya tebar kebaikan kepada siapapun. Kalau yang baik, kita baik sama yang baik udah biasa. Kalau kita baik dengan orang yang mungkin kurang menghargai kita, itu yang luar biasa. Itu kenapa? yang hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang betul-betul dijaga hati kita. Insya Allah kita menjadi hamba Allah yang beruntung, bahagia dunia, akhirat juga insya Allah juga bahagia. Jangan jadi hamba nafsu ya. Nah, ini biasanya kalau hawa nafsu duluan akhirnya jadi nyesel belakangan biasanya gitu. Baik, alhamdulillah Ustazah sudah hampir 50 menit dari pukul 5, nggak terasa sudah banyak pertanyaan yang kita baca. Dan insya Allah di Juli ini ada satu pekan lagi Ustazah, Rabu yang akan datang kita masih bertemu. Masih akan insya Allah berudara di sini lagi. Betul, insya Allah kita ya. ketemu lagi di udara di tanggal 22 dari bulan Juli. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Kita bisa terus mengikuti kajian program sore hari di 95,5 Rasa FM Jakarta. Ustazah terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah memberikan banyak pencerahan buat kita. Kita sudah, apalagi sore hari ini berkaitan masalah urusan hati. Hati kita nih kadang-kadang ya suka ketutup, suka kebuka gitu ya. Mudah-mudahan hari ini semua hati kita kebuka semuanya. Kita lakukan semuanya karena Allah, karena Rasul. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ikhlas. Silakan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup. Saudariku sekalian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau kamu lelah berbuat kebaikan, kamu harus ingat bahwa lelahmu akan berakhir, tapi kebaikanmu akan kekal selamanya. Dan kalau kamu senang ketika berbuat perbuatan dosa, kamu juga harus ingat bahwa senangmu akan berakhir, tapi dosa itu akan menjadi sesuatu yang kekal bagimu. Tetaplah menebar kebaikan dimanapun saja kamu berada, sebab kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Kamu layak untuk menjadi seorang manusia yang mulia. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.